you, Pecco? He tenido mucha suerte hoy. Tengo que dar las gracias. Sí, sí. Suerte hay che tenerla. Cosa hai sentito sulla moto, Pecco? Non lo so. Avevo poco grip dal warm-up lap e ho fatto solo una gran botta, una side non normale. È molto difficile al momento individuare cosa sia successo. È stata sicuramente una caduta non normale e il grip che avevo dietro già nel warm-up lap non era normale. Ma comunque tutto a posto, ci vediamo, i fans possono essere tranquilli, ci vediamo a Misano. Faremo di tutto per essere a Misano a provare a far bene. In bocca al lupo, forza. Crepi il lupo. Ciao. Ciao Pecco. Jelang seri ke-12, MotoGP Misano Italia 2023. Pernyataan anak didik Rossi, usai balapan di MotoGP Catalunya. Helm Marini, penuh oli dari kecelakaan Bagnaia. Bagnaia bersyukur, bisa lolos dari insiden di Catalunya. Jelang seri ke-12, MotoGP Misano Italia 2023. Pernyataan anak didik Rossi, usai balapan di MotoGP Catalunya. Helm Marini, penuh oli dari kecelakaan Bagnaia. Luca Marini, cukup dekat dengan kecelakaan lap pembuka di MotoGP Catalunya 2023, sampai helmnya terciprat minyak dari motor yang terlibat kecelakaan. Hanya beberapa saat setelah tumpukan 4 pembalap mengalahkan rekan setim Marini di VR46, Marco Bezzecchi, pemimpin balapan dan juara bertahan Bagnaia, mengalami insiden mengerikan. Terlempar dari motornya, pembalap Italia itu mendarat di tengah trek, kakinya tersambar oleh Brad Binder, yang KTM-nya sudah memuncratkan minyak, setelah rusak akibat pecahan motor Bagnaia yang terpental. Ajaibnya, setelah pemeriksaan di rumah sakit, dipastikan bahwa Bagnaia berhasil lolos tanpa mengalami patah tulang. Marini, yang naik dari posisi 16 ke 11 setelah restart, mengatakan, "Ya, cukup sulit, secara mental, karena ini terutama melibatkan Pecco, begitu juga bagi saya. Bagi kami memiliki persahabatan yang sangat baik. Cukup mengagetkan kejadiannya, saat saya menonton tayangan ulangnya di TV. Tapi untungnya, saya tahu dia baik-baik saja, tidak ada cedera yang besar, jadi ini adalah hal yang paling penting. Tetapi selain itu, saya pikir kami juga merupakan pebalap profesional, dan kami dapat mengubah pikiran kami, dan kembali dengan pola pikir yang baik, untuk memulai lagi. Juga karena hal semacam ini, terjadi berkali-kali, dalam karir kami. Entah apa yang terjadi, tapi dari sepeda Pecco atau Binder, banyak cipratan, helm saya penuh oli, dan saya ganti, imbuhnya. Untungnya, pada start kedua, semuanya berjalan baik-baik saja. Dalam hal balapannya sendiri, hasil Marini ditentukan oleh buruknya kualifikasi, dan kemudian restart yang buruk. Saya mungkin melakukan awal terburuk musim ini, tapi akhir pekan ini, saya tidak begitu kuat di awal. Saya tidak tahu alasannya, katanya. Kemudian saya bertarung dengan semua pebalap lainnya, namun akselerasi saya cukup lambat. Dan juga dengan sayap ini, dan segalanya, ketika Anda tetap berada di slipstream pembalap lain, Anda kehilangan banyak akselerasi pada bagian pertama. Bagi saya tidak begitu cepat di lintasan lurus, jadi itu adalah balapan yang rumit. Tidak mungkin untuk menyalip pembalap lain, dan kemudian ketika Anda melakukan balapan di belakang pembalap lain, tekanan ban depan Anda meningkat. Jadi sulit juga untuk mengerem, menghentikan motor, memasuki tikungan. Itu adalah sesuatu yang membuat balapan menjadi bencana. Banyak hal yang terjadi bersamaan. Jika Anda bisa start dari posisi ke-6, tidak terjadi apa-apa, dan mungkin Anda finish di posisi ke-6 dengan kecepatan yang sama dengan saya. Sekarang MotoGP seperti ini, kami tahu, dan ini adalah salah satu alasannya juga, karena semua orang mengambil risiko besar di tikungan pertama. Karena dengan begitu, mustahil untuk pulih. Marini sekarang menuju ke kandangnya, dan kandang tim VR46 Ducati di Misano,
di posisi ke-7 dalam kejuaraan dunia. Semoga murid Rossi bisa kembali berjaya di kandangnya sendiri ya sobat. Terutama buat Marco Bezzecchi yang sedang berjuang untuk gelar dunia pertamanya. Dan semoga Francesco Bagnaia bisa balapan lagi minggu ini. Balapan selanjutnya akan berlangsung di sirkuit Misano Marco Simoncelli Italia, yakni minggu ini sobat. Jangan sampai ketinggalan ya, dan setelah balapan di Misano, akan ada tes Misano untuk MotoGP musim 2024. Di sana pabrikan Jepang, terutama Honda dan Yamaha, akan membuktikan apakah pabrikan Jepang bisa membuat perubahan untuk bersaing dengan pabrikan Eropa. Pembalap mereka, masing-masing, Marc Marquez dan Fabio Quartararo, sudah memberi isyarat, apabila tidak diberikan motor pemenang, mereka akan pergi meninggalkan pabrikan Jepang itu, dan di Misano nanti, juga akan menentukan nasib para pembalap untuk musim 2024, seperti Franco Morbidelli, yang kehilangan kursi Yamaha-nya oleh Alex Rins. Apakah dia akan berlabuh ke Pramac Ducati musim depan? Kita tunggu saja sobat. Bagnaia bersyukur bisa lolos dari insiden di Catalunya. Francesco Bagnaia mengungkapkan rasa syukurnya bisa lolos dari insiden mengerikan di MotoGP Catalunya tanpa cedera serius. Bagnaia mengalami high side di lap pertama, kemudian saat mendarat di tanah, kakinya terlindas oleh KTM milik Brad Binder. Dia dilarikan ke rumah sakit, tetapi dipastikan bahwa dia tidak mengalami kerusakan besar. Saya mendapat banyak keberuntungan hari ini. Saya harus bersyukur, kata Bagnaia, saat meninggalkan rumah sakit di Barcelona, dengan menggunakan tongkat. Terkadang Anda perlu beruntung. Ditanya bagaimana dia bisa mengalami high side, Bagnaia menjawab, "Saya tidak tahu, grip saya sangat rendah pada putaran pemanasan. Dan saya baru saja menerima pukulan yang sangat besar, itu bukan high side yang normal. Sangat sulit untuk memahami apa yang terjadi saat ini. Yang pasti, itu bukan kecelakaan biasa. Grip belakang yang saya alami pada lap pemanasan tidak normal. Secara mengejutkan, pebalap pabrikan Ducati itu bisa kembali melanjutkan mempertahankan gelar juara MotoGP akhir pekan depan. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk berada di Misano dan melakukannya dengan baik," katanya. Bagnaia tetap berada di puncak klasemen MotoGP dalam upayanya mengincar gelar kedua berturut-turut. Rekan setimnya Enea Bastianini, bagaimanapun, akan memerlukan operasi setelah kecelakaan terpisah di MotoGP Catalunya beberapa saat sebelum Bagnaia.